setiap ada peristiwa yang tidak enak selalu jadikan momentum untuk selalu jualan gitu kan. Kenapa sih gitu? Gak apa-apa jualan, tiap orang berhak cari rezeki masing-masing. Cuma kan ada cara yang lebih proper. Sekarang lagi susah, tetap ya. Gak usah pada saat ini virus corona lagi Korea gila-gilaan. Kan misalnya lagi orang mau lebaran lah, orang lagi susah lah, orang lagi apa, timurlah barangnya, dinaikilah harganya, hati-hati aja. Dan hati-hati aja untuk para penimbun barang. Gua baca ada pasalnya, ada pasal pidananya, pasal 107 nomor 7 tentang perdagangan, di mana kalau misalnya ada orang-orang yang sengaja menimbun barang dalam waktu yang susah gitu kan, dalam waktu-waktu sulit, itu pasti kena pidana 5 tahun penjara dan denda 50 juta, asal tahu aja ya. Jadi apa-apa juga ada dasar hukumnya, ada sanksinya gitu. Jadi jangan dikira apa yang kalian lakukan itu sudah nggak berkah gitu kan, bakal dikena tindak pidana. Apalah gitu kan, itu yang bikin lu mikir gak sih kausalitas sebab akibat dari apa yang lu lakuin? Lu mikir gak sih kalau lu borong semua sembako, gak semua orang punya daya beli yang sama, itu satu. Dua, orang punya duit ya, bukan orang kaya doang yang punya duit, tiba-tiba ngeborong otomatis stok habis. Namanya prinsip hukum ekonomi, semakin banyak permintaan semakin tinggi harga. Kalau stok kosong harga melambung. Nah, masyarakat dengan daya beli yang rendah, kebayang gak sih gitu? Kesel gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat yang daya beli rendah tidak bisa mengusahakan apa yang mereka inginkan, terjadi kecemburuan sosial, chaos, mau kayak 9 melambung yang daya beli rendah, tiba-tiba nggak bisa beli, terjadi kecemburuan sosial, tapi ini jadi hal-hal yang tidak kita inginkan sering terjadi. Kayak saya kemarin himbau, emang ada himbauan untuk memakai masker gitu kan, walaupun ada beberapa fatwa nggak apa-apa nggak pakai masker kalau sehat. Nah gini, setahu gua itu namanya virus itu ya, flu itu kan disebabkan oleh virus. Dan setahu gua flu juga nggak ada obatnya loh gitu. Obatnya apa? Istirahat yang banyak, makan yang banyak, menjaga imunitas atau kekebalan tubuh kita, minum vitamin, olahraga, ini kan sembuh gitu kan. Nah, makanya ada fatwa yang menyatakan yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker juga. Nggak pakai masker nggak apa-apa kan, imunitasnya bagus, tapi pakai masker juga untuk alasan lain nggak apa-apa juga. Misalnya emang kayak kita tahu Jakarta polutannya gila ya kita harus pakai itu untuk alasan kesehatan. Nah biasanya corona itu yang gue baca emang menyerang orang-orang yang punya penyakit bawaan, yang punya imunitas rendah, punya kekebalan tubuh rendah, atau para manula kan. Tapi kalau usia-usia produktif kayak kalian yang bisa menjaga kesehatannya, olahraga, konsumsi makanan sehat itu kan berbanyak buah dan vitamin C, insya Allah aman gitu kan. Kita semua pasti parno karena kata orang Sunda itu penyakit itu enteng bangga gitu kan, kayak kelihatannya tuh remeh padahal ribet gitu. Kita aktivitas apa-apa pakai tangan, dan culture kita misalnya kita makan pakai tangan, ngeladanin misalnya penjual ngeladenin gitu kan pakai tangan, salaman pembayarannya itu stres banget sebenarnya kan. Jadi udah baru kayak pakai masker, pakai sarung tangan, ribet dan riweh kan. Jadi sampai ini udahlah, waspada perlu, terlalu paranoid jangan, waspada perlu, takut berlebihan jangan. Malah pengumuman ada corona di Indonesia, ada 2 orang di Depok. Terus kebetulan dikabarin sama istri, aku juga lagi ada kerjaan. Terus ini gini nih, swalayan udah pada kosong nih, orang pada ngambil barang gini. Ya awalnya kita masih tenang gitu kan, tapi masih kasih foto-fotonya, bener loh pada kosong barang-barang gitu kan. Takutnya juga kan kita punya anak 2 nih, masih kecil kan, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, gimana nih. Ya udah akhirnya salah satu yang penting saat itu kan masker. Langsung pas aku ada kosong, ada break jam 6 sore, itu aku langsung ke apotek langganan gitu. Apotek langganan yang memang kita tahu dia lengkap. Kita telepon dulu barangnya nggak ada katanya. Cuma udah nekat datang ke apoteknya. Udah datang beberapa tempat juga nggak ada, toko alat kesehatan di beberapa apotek lain nggak ada, di tempat dia ada, tapi saat itu ngantri dan 3 kali ngantri, habis, kedua habis, ketiga habis, dan akhirnya yang ketiga dapat dengan harga 1 boxnya itu 550.000. Dan biasanya 10.000. Jadi hampir 11-12 kali lipat. Punya anak kecil 2 tahun sama 4 tahun gitu kan. Anakku itu yang pertama
pertama itu dia kalau demam tinggi 2 kali pernah dirawat di rumah sakit karena kejang. Jadi kan takut nih kalau yang virus-virus ini kita takutnya demam. Anak yang kedua, dia waktu lahir tuh sempat masuk ICU karena pernapasannya kan ada gangguan pernapasan. Jadi memang dokter belum pernah bilang pesan jangan sampai nanti dia batuk, jangan sampai dia ada bermasalah dengan pernapasan, ada kayak flu segala macam. Jadi memang kita sekeluarga udah selalu mencoba menjaga supaya tetap bersih gitu kan buat anak kita ini gitu kan. Memang kita biasanya memang udah nyiapin juga. Nah, takutnya kemarin gara-gara semua pada panik, bener-bener di pasaran tuh nggak ada sama sekali. Jangan sampai kita juga nggak punya gitu kan, itu aja sih. Sebab ngecek itu, jadi sebenarnya sih dari kalau nggak salah dari 2 mingguan lalu tuh harga udah pada naik sih. Jadi pertama kali ngabarin tuh Donita gitu kan, dia bilang, yang kamu tahu nggak sih sekarang masker harga udah jutaan, serius gitu kan. Tapi kita nggak terlalu gubris karena kan waktu coronanya masih di Wuhan gitu kan. Pas kemarin itu langsung kita coba cari, memang harga udah segitu semua. Dan bahkan juga di marketplace gitu ada yang jual dia langsung 1 karton apa gitu-gitu, cuma mau dicek-cek sih kayaknya agak-agak curiga juga. Ini Bu ya? Gitu, agak curiga masih bisa 50 jadi 100. Orang di rumah tuh kan ada mungkin 7 orang 8 orang. 550.000 satu buah. Per ngantri itu harganya naik 100.000. Aku ngantri pertama 350, kehabisan. Ada lagi nih tapi harganya 440. Yang masih nekat ngantri kan ya baru mundur gitu kan. Sampai yang terakhir ya aku yang mungkin paling nekat lah gitu kan, naik lagi ke 550, ya udah nggak apa deh, yang penting buat kesehatan anak. Nah, aku ada 2, mereka 2 bulan lalu mereka kena ya sakit ya flu gitu lah. Kalau kata dokter saat itu memang lagi ada virus saat itu yang menyerang anak-anak kecil yang memang suhunya sampai tinggi sampai 39, 40 gitu kan. Dan kebetulan waktu itu juga anaknya Tia Ariesnya juga sama tuh saat itu, sampai dia malah di rumah sakit gitu kan. Dia juga panik gimana caranya, dia malah nggak di rumah, dia di rumah sakit aja, yang penting diurusin sama suster sama dokter yang ada di sana, perawat juga dokter yang ada di sana. Nah, kalau saat itu kebetulan anak-anakku dirawat di rumah gitu saat itu sama dua-duanya di rumah, kita nggak rawat di rumah sakit. Terus juga cuma waktu bingung karena aku sama istri itu kan lagi jalan ada sinetron, jadi bener-bener waktu kita dari pagi sampai ke tengah malam lebih itu kan ada di rumah gitu. Tapi ada orang yang jaga di rumah lah aman, dan mereka udah sembuh dari bulan lalu. Jadi WHO sudah mengumumkan, bahkan seluruh maksudnya baik di luar negeri di Indonesia pun sudah diumumkan, orang-orang yang wajib menggunakan masker pertama, orang yang memang sudah confirm atau sakit terjangkit virus corona. Yang kedua mungkin orang-orang yang sedang terinfeksi atau sakit yang bisa menular, TB paru misalnya, itu kan juga bisa. Droplet kita istilahnya percikan-percikan bersin atau batuk itu bisa menular. Itu orang-orang yang wajib pakai masker. Yang kedua orang-orang yang mempunyai faktor risiko bahwa dia ini pertama tenaga kesehatan. Otomatis kan kita ketemu sama orang-orang yang sakit, kita observasi, terus orang-orang yang mempunyai faktor besar bertemu dengan orang-orang yang sakit, atau misalnya orang ini mulai muncul gejala flu, batuk, demam, walaupun itu bukan virus corona, bisa penyakit lain, tapi misalnya dia sudah berpergian dari tempat atau negara yang terkonfirmasi sudah kena virus corona, itu bahwa bisa dia memproteksi dengan menggunakan masker. Jadi orang-orang yang sehat sebaiknya tidak menggunakan masker. Ada video juga yang menggunakan dari tisu dan tisu basah. Sebisa mungkin kita gunakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan. Gunakan masker yang memang sudah diuji standar nasionalnya. Kalau kita kan tahu yang teman-teman di sini tahu masker hijau, itu adalah masker bedah. Itu adalah masker yang memang kita untuk yang orang sakit wajib dipakai. Kalau untuk masker yang mungkin teman-teman tahu juga N95. N95 ini memang masker bagus, tapi masker di sini itu cocoknya adalah untuk tenaga-tenaga kesehatan yang memang berisiko kita bertemu dengan pasien. Karena dia, kenapa N95? Karena dia 95% dia bisa memblok partikel-partikel yang masuk ke dalam dengan ukuran mikro tertentu. Itu ada ukuran-ukurannya kayak gitu. Baik. Sama aja karena dari sebelum ada corona pun juga kita ngejaga juga buat anak gitu. Karena riwayat anak yang pertama kalau demam tinggi kejang, kalau kata dokter karena adiknya juga cowok, kalau anak cowok itu lebih gampang kejang gitu. Jadi kalau panas tinggi lebih gampang kejang, jadi tolong dijaga dua-duanya jangan sampai demam tinggi. Karin sama Donita ini gimana ya, aku galau ya anak-anak sekolah apa enggak ya gitu kan. Ntar deh coba kita pikirin dulu, coba ngobrol sama teman-teman orang tua muridnya, sama mungkin bisa ngubungin sekolahnya gitu. Ternyata dari sekolahnya udah ngeliburin duluan. Tapi aku rasa sih mungkin harus liburin dulu ya, tempat-tempat yang banyak anak kecil
nggak usah ada virus corona, karena tempat yang di sekolah gitu-gitu kalau menurut dokter juga kalau anaknya lagi sakit ini kan jangan masuk sekolah dulu kalau buat yang anak anakku masih balita ya gitu, karena mereka tular menularnya tinggi sekali. Keluar negeri pasti di hold dulu karena ya memang situasinya tidak menunjang, tidak mendukung, apalagi ada baby, jadi ya kita banyak spend time. Terus sebenarnya ngurus baby, terus saya juga asli makanya nggak bisa lama. Ya pokoknya lagi menikmati enjoying a new mom aja. Ada babysitter tapi hanya sebagai helper aja, tapi saya segala sesuatunya pengen handle sendiri. Kecuali benar-benar mentok, saya pengen benar-benar menikmati. Sebisa mungkin saya ngurus, suami juga ikutan kalau udah pulang kantor. Ya suster benar-benar hanya membantu sebatas, misalkan bawain barang atau tolong minta bantu bawa apa. Karena waktu saya ganti juga orang kalau malam dia yang gantiin popok, terus dia juga yang bersih-bersihin, jadi bareng-bareng pas mau menyusui kasih ke saya, jadi kita bagi waktu. Aktivitas mungkin kalau film saya masih ada beberapa bulan break dulu karena memang harus kembali lagi, harus selesai beberapa kontrak film, dan pekerjaan juga mungkin kayak yang 1-2 jam iklan masih sebentar, jadi nggak memakan waktu yang cukup lama, nggak mungkin juga kayak stripping sinetron, saya rasa udah nggak wise untuk saat ini. Bukan nggak ngebolehin, memang saya kan pengen ASI dulu ya, jadi maksudnya memang mau menikmati masa-masa kebersamaan sama baby. Berat badan saya sampai kehamilan 60, sekarang 50. Setelah melahirkan langsung 55, setelah menyusui 50. Mungkin apa yang saya makan benar-benar diserap sama si baby. Banget lah bagi Rianti, hampir 10 tahun, udah 10 tahun ya. Kita juga sempat karir bareng juga. Waktu itu di film Evil Amin lah pertama kali sama Rianti juga, dan seneng banget, good news lah. Terus saya sama suami senang udah gak berdua. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan kayak mau traveling atau mau pergi even sebentar udah ada baby, jadi memang life-nya pasti ada perubahan, tapi perubahan good things ya, sesuatu yang baik. Ada nafsu misalnya? Saya ya pastinya tergantung situasi dan kondisi ya, saya nggak, pokoknya segala sesuatu yang pastinya perfeksionis untuk sesuatu yang baik, tapi juga nggak mau segala sesuatunya berlebihan, jadi yang cukup aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.